Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kurang bersemangat Inang dan Kak Melpa. Kita sapa sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Ada Yesus di hatiku. anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Oke, berarti sudah semangat nih adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Nah, pada minggu kali ini, pada ibadah kali ini bersama dengan Bang Henry, Inang Ida, dan juga Kak Melpa. Halo adik-adik sekolah minggu. dan tak lupa juga abang pemusik kita yaitu Bang Tito Lubis. Halo. Selamat hari Minggu Bang Tito. Selamat hari Minggu Bang Tito. Iya. Nah, senang sekali ya Nang berjumpa kembali dengan adik-adik yang ada di rumah mengikuti ibadah. Dan tentunya ini bulan apa ya Nang? Maret. Bulan Maret, berarti Maret. bulan baru harusnya lebih semangat baru yang lagi ya kan Nang? iya. Pasti dong Bang. Ya, jadi saat ini kita juga akan bersama-sama di dalam ibadah dengan penuh sukacita, sudah semangat tentunya, tapi harus ada dipersiapkan nih Kak. Apalagi yang harus dipersiapkan oleh adik-adik sekolah minggu? Adik-adik sekolah minggu harus mempersiapkan hati dan juga kesiapannya. Yaitu pikiran dan juga Alkitabnya juga. Kita mau masuki minggu apa nih Bang? Ya, jadi minggu ini kita memasuki namanya Minggu Okuli. Ya, dengan tema Yesus ditangkap. Ya, jadi kita memasuki Minggu Okuli di mana minggu-minggu Passion untuk mengenang peristiwa Via Dolorosa atau perjalanan salib. Nah, untuk itu Kita akan memuji Tuhan. kita akan memuji Tuhan ya. Dari lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kira-kira apa ya yang dicari orang setiap hari ya? Pagi, siang, sore, bahkan malam. Kira-kira apa Inang? Yang dicari orang adalah uang. Uang ya. Benar ya, semua orang butuh uang ya Inang ya. Ya, semua orang butuh uang. Nah, kira-kira siapa ya yang Tuhan cari? Pagi, siang, sore, bahkan malam. Yang dicari orang adalah kita, manusia. orang berdosa. Nah, sepertinya ada lagunya ya Inang. Ada. Apa yang dicari orang? Uang. Kita nyanyikan yuk bersama adik-adik sekolah minggu di rumah. Ayo. Apa yang dicari orang? Uang. Apa
yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, sore, malam. Saya. Orang yang berdosa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Jadi siapkan hati, pikiran, serta Alkitabnya, karena kita akan memasuki ibadah kita. Namun terlebih dahulu kita menyanyikan lagu pujian, Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh sangat baik memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah secara virtual bersama dengan guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamaian. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati adik-adik kami, Engkau bukakan hati dan pikiran mereka agar mereka juga boleh mengerti
firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali hari ini, mengawali ibadah kami dengan doa dan ucapan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Adik-adik sekolah minggu sekalian, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama duduk yang rapi, sediakan Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Buat abang-abangnya, adik-adik yang kecil diajari ya Dik, lipat tangannya, tutup matanya, supaya kita berdoa. Biasakan sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih menyertai kami sampai Minggu pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam ibadah Minggu online hari ini, kami anak-anak sekolah minggu mau menyatukan hati, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu, nats firman Tuhan untuk kita Minggu tanggal 7 Maret diambil dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43 sampai ke-50. Jangan lupa ya, Markus itu ada di Perjanjian Baru. Habis kitab Matius baru Markus. Ya, adik-adik di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Saya akan bacakan ayatnya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung
disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetekkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sampai di situ ayatnya. Ada di sekolah minggu, siapa yang ingat cerita khotbah minggu lalu? Ya, cerita khotbah minggu lalu yaitu tentang Tuhan Yesus berdoa di taman mana? Di Taman Getsemani. Nah, cerita sekarang tentang Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi dengan pasukannya yang cukup banyak. Siapa yang nyuruh? Imam-imam, ahli Taurat dan tua-tua. Jadi pada saat itu kan setelah Tuhan Yesus berdoa, datanglah pasukan mau menangkap Tuhan Yesus. Pasukan ibaratnya kalau sekarang bisa dibilang seperti polisi, seperti tentara mau menangkap seorang penjahat. Tapi di antara mereka itu ada yang membawanya, yang memimpin, yaitu murid Tuhan Yesus sendiri. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Iya, Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot sudah menjual Tuhan Yesus kepada tentara Romawi. Dan Yudas berbicara kepada mereka, kodenya kayak begini ya, kodenya kayak begini. Siapa nanti yang kupeluk dan kucium, itulah yang namanya Yesus. Tangkaplah dia dan bawalah, itu katanya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingat sekarang, ini sekarang masa-masa cerita tentang mau menghadapi Paskah. Jadi sekarang kan tanggal 7 Maret, nanti bulan depan tanggal 3 itu peringatan tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi sekarang itu cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus sampai menuju kepada kayu salib, itulah minggu-minggu sekarang ini. Jadi kalau sekarang kira-kiranya 3 minggu lagi lah sampai ke hari Paskah. Nah, di sini diajarkan buat kita adik-adik sekolah minggu supaya kita jangan menjadi pengkhianat. Jangan seperti Judas. Ya, Judas panggil kepada Yesus itu Rabi katanya. Siapa tahu artinya Rabi? Rabi itu artinya guru. Ya, Yudas bilang sama Tuhan Yesus guru, tapi dia jual gurunya kepada tentara Roma. Kenapa sampai kayak begitu? Karena Yudas gila duit. Matanya sudah dikaburkan dengan yang namanya duit. Duit itu sumber dari segala kejahatan. Awal dosa, cinta duit. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan asik duit saja yang dipikirannya ya. Iya, kan mau kadang berantem abangnya sama adiknya, dikasih mamanya misalnya contoh 2.000. Udah, datang abangnya mau semua, adiknya mau dibagi. Nah, ini enggak boleh. Karena akar dari kejahatan itu ialah cinta duit. Nah, Yudas dia itu dari 12 murid Tuhan Yesus, dia bendahara. Siapa tahu artinya bendahara?
bendahara itu yang megang kas, yang megang duit. Setiap orang Tuhan Yesus itu berjalan kemana, mereka punya biaya. Dan biayanya itu Judas yang pegang, Judas yang catat. Nah, begitu banyaknya duit sama dia, tapi dia nggak puas dengan yang apa sama dia. Dia mau lebih dari orang lain. Dia mau punya uang lebih banyak dari orang lain, dia mau kaya dari orang lain. Sampai-sampai Tuhan Yesus yang dipanggilnya Robbi pun dijualnya. Ini sifat yang sungguh tidak baik, yang sungguh tidak boleh ditiru. Ya, sifat daripada Judas harus dijauhi. Nah, pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap, datang muridnya Tuhan Yesus ngambil pedang, terus dipotongnya kuping anak buahnya imam-imam kepala itu, putus. Tapi Tuhan Yesus enggak suka. Tuhan Yesus ambil lagi kupingnya, dia lengketkan dan kupingnya kembali. Bayangkan coba, Tuhan Yesus yang sudah dikhianati, yang ditangkap, mau dibunuh, dia masih tetap berbuat baik dengan cara mengembalikan telinganya tentara itu. Coba adik-adik, biasanya kalau anak sekolah minggu, jangankan dipukul atau mau ditangkap, dibully saja. Anak si anu, si anu, wah marahnya bukan main. Marahnya bukan main. Jadi adik-adik mulai sekarang jangan gampang marah, harus jadi teladan buat teman-temannya, terlebih buat adiknya. Ya, apalagi ke orang tua. Kadang kalau disuruh orang tua mau, iya mak, masih main game. Selesai nanti belajar daring dari sekolah, langsung main game. Tugasnya nggak dikerjakan, makannya terlambat, selesai main game, main sama temannya lagi, sampai sore baru pulang. Nah, itu sifat yang nggak boleh. Karena apa? Karena kita murid-murid sekolah minggu HKBP Perdamaian baik-baik, semua cinta Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam menyambut Paskah ini, sukacita Paskah harus kita korbankan, harus kita beritakan kepada banyak orang. Ya, kesetiaan Tuhan Yesus kepada manusia dengan cara mengorbankan nyawanya. Siapa tahu artinya tanda salib itu? Iya, tanda salib itu adalah tanda penderitaan Tuhan Yesus. Untuk apa dia menderita? Ya untuk menebus dosa kita. Dia sayang sama kita, dia cinta sama kita, bahkan sampai nyawanya pun dia berikan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau bagi kita lambang salib itu ialah tanda kemenangan. Jadi adik-adik ingat ya, supaya di dalam menyambut Paskah ini semua adik-adik boleh saling mengasihi, jangan jahat, boleh menghormati orang tua. Terima kasih. Untuk menutup khotbah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tolong adiknya yang kecil, diajarinnya dia, lipat tangannya, tutup matanya, supaya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan di minggu pagi ini. Bapa di dalam surga, kuatkan kami, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu, untuk dapat menjauhkan sifat Yudas Iskariot dari diri kami, sifat cinta uang, sifat cinta kekayaan, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tahu sampai hari ini kami melaksanakan ibadah secara online. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa untuk kesehatan negara kami, kesehatan seluruh dunia yang sedang dilanda penyakit COVID-19,
yang membuat langkah kami terhenti untuk beribadah di rumah-Mu. Kami rindu Bapa beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan. Biarlah wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh semakin memuliakan nama-Mu di rumah-Mu. Kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamaian. Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu guru, kakak, abang telah melaksanakan ibadah secara online beberapa minggu ini. Tuhan, mari Engkau berkati mereka Bapak di dalam melaksanakan acara online ibadah anak sekolah minggu, supaya apa yang boleh mereka kerjakan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami, dosa kami terhadap orang tua kami, terhadap adik kami, terhadap abang kami, kakak kami, terhadap teman-teman kami. Ampuni Bapa, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik yang terkasih, luar biasa ya firman yang telah disampaikan oleh Bang Gonggong. Nah, dari firman yang tadi kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak menjadi hamba uang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita harus tetap bersuka cita. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 730 ayat 1, Sai Patau Maau. Sai patau madiriku alih Tuhan, Bapa taroni naulimi Tuhan, suruh matondimi saor turohaki, baca pangaholong mutudo. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Sai patau madiriku alih Tuhan, Bapa taroni naulimi Tuhan, suruh matondimi saor turohaki, lau papa terholong mutudo lagi. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah berakhir, kita akan tutup dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.